Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 1910631240025. Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara yang pertama, pengaplikasian fungsi rumus pada mikroskop Excel. Yang kedua, membuat daftar isi secara otomatis di mikroskop Word. Dan yang ketiga, membuat animasi pada PowerPoint guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Arif Solehudin MKom. Yang pertama, kita pada pengaplikasian rumus pada mikroskop Excel. Di sini saya sudah mempunyai data-data yang dapat kita praktikkan untuk mengetahui rumus-rumus pada mikroskop Excel. Yang pertama, penggunaan rumus NOT. Rumus NOT memiliki fungsi yaitu menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Dalam memanfaatkan rumus ini, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel. Di sini saya sudah membuat tabel. Lalu kemudian kita masukkan rumusnya di sini. Jika ingin mengetahui rumusnya, kita bisa melihat di tabel sebelah sini. Rumusnya yaitu sama dengan NOT buka kurung A4 tutup kurung. Kita masukkan rumusnya sama dengan NOT buka kurung E4 tutup kurung. Kemudian, jika kita sudah memasukkan rumusnya, kita tekan enter untuk mengetahui hasilnya. Lalu di sini juga kita tulis rumusnya sama dengan NOT buka kurung E5 tutup kurung enter. Hasilnya sama seperti pada tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu kita ke penggunaan rumus N. Fungsi dari rumus N yakni untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Untuk menggunakan fungsi rumus ini, langkah pertama kita harus membuat tabel seperti ini. Saya sudah membuat. Lalu kita masukkan rumusnya di sini. Rumusnya jangan lupa memakai sama dengan N buka kurung E10 ya. Kita tulis E10, F10. Tutup kurung. Lalu kemudian jika rumusnya sudah dimasukkan, kita tekan enter untuk mengetahui hasilnya. Seperti ini. Kita tulis lagi sama dengan N buka kurung. Kita bisa klik pada tabel ini jika kita tidak mau mengetik rumusnya. Seperti itu. Koma tutup kurung enter. Jika kalian ingin memakai cara cepat, kalian dapat menarik titik hijau di sini seperti ini, dan jawabannya pun akan muncul. Jawabannya benar sama seperti pada tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu yang ketiga, pada penggunaan rumus OR. Fungsi rumus OR ini akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Rumusnya kita bisa lihat di sini seperti ini. Kita masukkan di sini. Langkah pertama, seperti biasa, kita harus mempunyai tabel seperti ini. Membuat tabel terlebih dahulu karena di sini saya sudah membuat. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan OR buka kurung A18, mohon maaf,
E maksudnya E18, koma F18, tutup kurung. Jika sudah memasukkan rumusnya, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Seperti itu. Memakai cara cepat, kita tinggal tarik titik hijau di sini sampai sini. Hasilnya akan muncul. Kemudian kita pada ke penggunaan rumus if. Rumus if seperti ini. Fungsi rumus if akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Fungsi if adalah salah satu rumus Excel yang sering digunakan. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung seperti ini, kita klik ini, ada tambahan true sama false, tutup kurung. Jika kita sudah memasukkan rumusnya, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Seperti itu. Lakukan sampai selesai. If kurung dengan bentar. Jika kalian ingin memakai cara cepat, kalian dapat menariknya seperti ini. Di sini salah ya, harusnya false. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung, kita masukkan yang G terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada penggunaan rumus average. Selanjutnya pada penggunaan rumus average. Rumus average memiliki fungsi untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Cara penggunaan rumus average: yang pertama, kita harus membuat tabel untuk nilai-nilai siswa. Nih seperti ini. Saya sudah mempunyai tabelnya. Lalu kemudian kita masukkan rumus average-nya. Kita masukkan di sini. Sama dengan average buka kurung N41 bagi P41, tutup kurung. Jika kita sudah memasukkan rumusnya, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya sama seperti pada data tabel yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan kembali, sama dengan average buka kurung N42, koma P42, tutup kurung, lalu enter.
Jika kalian ingin memakai cara cepat, kalian dapat menarik titik hijau yang ada di sini. Kita tarik. Hasilnya pun akan muncul. Hasilnya sama seperti pada data tabel yang ada di sebelah kiri. Langsung saja ke penggunaan rumus if and. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi single if, akan tetapi diambil dari dua kondisi atau bisa ditumpuk beberapa perintah. Berikut adalah contoh penulisan rumusnya. Perintahnya ada di sini. Untuk bisa lulus, nilai praktikum harus lebih besar dari 60 dan rata-rata kedua nilai tersebut harus lebih besar dari 60. Kita masukkan rumusnya di sini. Sama dengan if buka kurung and buka kurung, kita masukkan nilai praktikumnya lebih besar dari 60, koma, nilai rata-ratanya, tutup kurung, jika kalian sudah memasukkan rumusnya, kalian klik enter untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya sama seperti data yang ada di sebelah kiri. Seperti ini. Lalu masukkan kembali. Sama dengan if buka kurung and buka kurung, nilai praktikum lebih besar 60, koma, nilai rata-rata, tutup kurung, nah, jika sudah dimasukkan, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Jika kalian ingin memakai cara cepat, kalian dapat menarik titik hijau yang ada di sini. Hasilnya akan muncul. Selanjutnya kepada rumus VLOOKUP. Fungsi utama dari rumus VLOOKUP adalah rumus VLOOKUP menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Syaratnya penyusunan tabel pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menaik. Kita coba masukkan rumusnya di sini. Sama dengan unit kali VLOOKUP buka kurung kode P56, koma, kita blok tabel 1 yang ini. Jika kita sudah memasukkan rumusnya, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya pun sama seperti tabel yang ada di sebelah kiri. Memakai cara cepat, kalian dapat menarik titik hijau ini. Seperti itu. Kemudian penggunaan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP memiliki fungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Syaratnya penyusunan tabel yaitu data pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar.
Rumusnya sama dengan kali lookup buka kurung koma, kita blok ini. Jika rumusnya sudah dimasukkan, kita klik enter untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya sama seperti data yang ada di sebelah kiri. Kita bisa menariknya untuk memakai cara cepat. Mohon maaf. Kita coba satu persatu. Sama dengan net dikali lookup buka kurung kode, lalu kita blok 3, kita enter untuk mengetahui hasilnya. Lalu kita masukkan kembali unit kali lookup buka kurung kode, kita blok, kita klik enter. Selanjutnya pada pembuatan chart. Membuat chart. Chart berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan chart widget untuk pembuatan grafik di dokumen. Caranya kita blok tabel yang di sini seperti ini. Lalu kita pergi ke menu insert. Nah, di sini ada chart. Jika kalian ingin melihat berbagai macam-macamnya, kalian dapat mengklik recommended chart. Di sini terdapat banyak pilihannya. Saya memilih chart yang pertama di sini. Seperti ini. Kalian dapat menulis judulnya di sini. Lalu jika kalian ingin di sini terlihat angka-angkanya, kalian dapat mengklik tanda plus di sini. Lalu di sini banyak pilihan. Kalian pilih data label. Di sini pun muncul jumlah-jumlahnya per tahun. Sekian cara pengaplikasian fungsi rumus Excel dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Nah, langkah pertama kita buat file dulu di Microsoft Word. Di sini saya sudah mempunyai filenya, tapi belum ada daftar isinya ya, masih kosong. Selanjutnya kita buat dulu bab atau subbab apa saja yang akan tertera pada daftar isi. Contohnya seperti kata pengantar seperti ini. Lalu misal bab 1 sejarah, kemudian bab 2 visi, misi dan tujuan, bab 3 struktur organisasi Fakultas Kesehatan, dan terakhir bab 4 tenaga pendidik ilmu keolahragaan. Bab-bab
yang di atas itu ditulis di halaman yang berbeda. Atur style pada judul bab menjadi level 1 dan untuk subbab menjadi level 2. Caranya, blok tulisan, kemudian ke menu reference. Di sini ada menu add text, kita klik. Nah, di menu add text ini banyak pilihan, ada level 1, level 2, dan level 3. Karena untuk judul kita pakai level 1. Kita klik. Ini pun sama judul ya. Kita ke menu reference, kita add text-nya di level 1. Kemudian bab 1, sejarah. Kita blok, kita ke menu reference, add text di level 1, tetap di level 1 karena masih judul. Lalu di sini ada subbab dari bab 1, ada 1.1 sejarah ilmu keolahragaan. Kita blok, lalu kita pergi ke menu reference, menu add text, kita klik di level 2 karena untuk subjudul. 1.2 pun sama, subjudul, kita blok, lalu kita ke menu reference, ke menu add text, dan kita klik di level 2 karena masih subjudul ya. Lalu ke bab 2. Bab 2 ini judul, kita blok, ke menu reference, kita add text di level 1 untuk judul. Kemudian 2.1 subjudul dari bab 2. Kita blok, kita ke menu reference, add text, kita klik di level 2 untuk subjudul. 2.2 sama, ini subjudul, kita pergi ke menu reference, add text di level 2. 2.3 kita blok, tujuan ilmu keolahragaan. Di sini masih subjudul, kita pergi ke menu reference, add text di level 2. Lalu ke bab 3. Bab 3 ini judul, kita ke menu reference, add text di level 1 untuk judul. Lalu ada 3.1, ini subjudul dari bab 3, kita ke menu reference, kita add text di level 2 untuk subjudul. Jika kalian ingin membawa anak dari subjudul 3.1 ini, bisa kalian dapat mengkliknya di, kita ke menu reference dulu, add text. Nah, di sini ada pilihannya ya. Di level 1 itu untuk judul, level 2 tadi untuk subjudul. Nah, jika kalian ingin memasukkan anak dari subjudul, kalian dapat mengklik di level 3. Karena saya tidak perlu, jadi saya cukup di level 2 saja di subjudul. 3.2 kita blok. Di sini langsung kita ke menu reference, add text di level 2 untuk subjudul. Dan seterusnya sama. Lakukan penggantian style pada semua judul dan subjudul. Tahap selanjutnya, kita kembali ke menu kosong di sini di daftar isi. Nah, di sini kita letakkan kursor di
baris baru ya di sini. Nah, lalu kita ke menu reference. Di sebelah text di situ ada table of content, kita klik pada kita klik di sini pada table of content. Di table of content terdapat banyak pilihan bentuk daftar isi yang Anda inginkan. Banyak ya di sini. Saya memakai yang pertama, automatic table 1, table 1. Kita klik. Nah, setelah Anda berhasil melakukan klik pada table of content, maka akan muncul daftar isi yang sudah dibuat secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi daftar isi secara otomatis. Terima kasih. Yang ketiga, kita membuat animasi pada PowerPoint. Langkah pertama, kita buka PowerPoint terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat desain di PowerPoint. Di sini saya sudah membuat desainnya. Selanjutnya kita beri animasi. Kita pergi ke menu animasi, kita klik, lalu kita beri efek. Slide berikutnya pun sama. Kita juga dapat menyesuaikan durasinya di sini. Jika sudah sesuai, kita bisa mengekspornya ke video. Kita pergi ke menu file, kita klik, lalu export, kemudian create video. Nah, di sini kita dapat memilih resolusi untuk videonya. Sini terdapat berbagai pilihan. Lalu create video, beri nama, dan tentukan di mana akan menyimpan videonya. Save. Tunggu proses handle-nya sampai selesai di sini ya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat videonya di file sini. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalian dapat mencobanya di PowerPoint. Selamat mencoba. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.